Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat datang untuk beribadah bersama di GBI Rahmat Emmanuel Permata Hijau. Kita akan segera memulai ibadah kita dan untuk itu kami undang Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita bersatu di dalam doa. Segala hormat dan puji syukur kami panjatkan bagimu Bapa, Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Sungguh besar kasih setiamu ya Bapa. Engkau yang telah datang ke dalam dunia ini menjadi manusia untuk menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Engkau juga yang telah menganugerahkan Roh-Mu yang kudus bagi setiap kami, yang menolong kami di dalam berbagai-bagai kelemahan kami, mengingatkan kami akan firman-Mu, dan memampukan kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Ini kami anak-anak-Mu, kami datang ke hadirat-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Kami hendak bersyukur, kami hendak berterima kasih atas segala kebaikan-Mu. Dan kami juga ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu, isi hati-Mu yang hendak Kau sampaikan bagi kami, yang akan menguatkan iman, kasih dan pengharapan kami. Bapa di surga, kami membuka hati kami seluas-luasnya bagi kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Pastor Berti Motulo. Bapa di surga, kami mohon Engkau memberkati hamba-Mu. Engkau mengurapinya dengan urapan yang baru, sehingga melalui bibir mulutnya kami boleh mendengarkan firman-Mu dan isi hati-Mu yang hendak Engkau sampaikan bagi kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Demikian juga Bapa, kami berdoa bagi semua anak-anak-Mu yang mengambil bagian pelayanan dalam ibadah pada pagi hari ini. Baik worship leader, para singer, para pemain musik, teknisi, usher, semua tanpa ada yang terkecuali ya Bapa. Sucikan kami, layakkan kami untuk melayani Engkau, dan mampukan kami untuk melakukan yang terbaik, hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Dan juga kami berdoa Bapa bagi saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini, sertai mereka, lindungi mereka, tibakan mereka untuk bersama-sama dengan penuh sukacita kami beribadah kepadamu. Bapa di surga, Tuhan kami dalam nama Yesus Kristus, di hadapan kami ini juga ada anak-anak kami yang akan mengikuti sekolah minggu ya Bapa. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati anak-anak kami ini ya Bapa secara khusus. Sejak dini, sejak mereka masih anak-anak, mereka sudah mengenal Engkau Bapa, Tuhan dan Juru Selamatnya di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah mereka mendapatkan pengejaran dan pengenalan akan Engkau. Mereka bertumbuh dalam iman, kasih dan pengharapan kepadamu. Berkati kakak-kakak sekolah minggu yang mengajar mereka untuk mengenal Engkau ya Bapa, agar mereka penuh hikmat dalam mengajar anak-anak kami ini sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa Bapa, penuhi setiap kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Penuhi ruang tempat ini dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami menolak segala roh-roh dunia ini yang hendak mengganggu ibadah kami. Kami serahkan ibadah kami ini ya Bapa, hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersama-sama kita mau siapkan hati kita mau merasakan hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Setiap kita datang dengan setiap pergumulan kita masing-masing. Mungkin setiap beberapa hari minggu ini kita mengalami tekanan Bapak Ibu Saudara, tetapi percaya dalam hadirat Tuhan, itu akan menyegarkan kita kembali. Amin. Mari bersama-sama siapkan hatimu. Berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu oh Tuhan.
Juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku.
agungkan Engkau Tuhan Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mari bersama. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya jadikan Mari bersama-sama kami lagi nyatakan. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari bersama-sama nyatakan. Mengiring Yesus. Beri sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Saudara. Agungkan namanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sudah menyembah Engkau Tuhan Yesus pada pagi hari tepat ini Tuhan. Bahwa selanjutnya kami akan meninggikan nama-Mu lebih lagi. Kami mengagungkan nama-Mu. Kami bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari bersama-sama dengan saya Bapak Ibu Saudara yang siap untuk bersorak-sorai bersama saya. Kita katakan amin. Haleluya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Kita mau sambut kelahiran Tuhan Yesus. Amin. Makasih oleh dari karena itu kita mau lebih lagi bersorak-sorai buat Tuhan. Boleh beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Kita mau lebih lagi bersorak-sorai buat Tuhan. Come on.
lebih lagi bersorak buat Tuhan, boleh lambaikan tangannya saudara. Haleluya. Lebih lagi mari kita beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Bersama-sama kita mau datang di hadapan Tuhan. Lebih lagi kita mau bersuka cita, bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan. Lebih lagi tepuk tangan buat Tuhan. Come on.
jiwa kami. Tuhan Yesus Juru Selamat kami, Yesus Kepala Gereja kami. Hari ini kami bersyukur padamu,
Oleh karena waktu dan kesempatan ini, kami boleh berada di tempat ini untuk memuliakan Tuhan dan sedang memuliakan nama-Mu yang besar dan ajaib. Kuasa-Mu yang tak terbatas, Kau hadir di mana-mana dalam waktu yang sama, karena kehadiran-Mu memberkati setiap kehidupan kami. Hari ini kami ada di GBI REM di tempat ini. Kami bersyukur karena Tuhan menuntun umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu, untuk menikmati kuasa di dalam hadirat-Mu, untuk menikmati kuasa perkataan firman, untuk menikmati bagian daripada rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sudah memuliakan, memuji Tuhan dengan puji-pujian, dengan penyembahan kami pada Tuhan. Hari ini kami mau dengar firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus berbicara lebih jauh dari apa yang kami pikirkan dan harapkan. Tuhan menyediakan segala sesuatu yang terbaik dan sempurna bagi kami. Itulah kehendak-Mu untuk kami nikmati di dalam pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Ini doa syukur kami padamu. Kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus untuk sambut firman kebenaran. Haleluya. Amin. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Pertama saya mengucap syukur kepada Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang begitu baik sekali diberikan Tuhan bagi saya untuk menikmati suasana ibadah di tempat ini, di GBI REM di tempat ini. Terima kasih untuk Pastor Paulus Supit, teman saya, rekan saya yang sudah sejak lama kami kenal, karena kami satu alma mater di sekolah Alkitab yaitu Cianjur. Dan hari ini saya diperkenankan juga untuk hadir melayani di tempat ini. Terima kasih untuk pengurus di tempat ini, bapak-bapak hamba Tuhan yang melayani di tempat ini, yang sudah begitu ramah dan begitu baiknya menyambut saya dan rekan-rekan yang bersama saya untuk datang kebaktian beribadah di tempat ini. Haleluya. Nama saya Pendeta Berti Motulo. Saya dari Manado, Sulawesi Utara. Karena dalam rangka ada sebuah kegiatan pelayanan di tadi malam di daerah Bogor, maka kesempatan pagi ini saya diberikan waktu oleh Pendeta Pak Paulus untuk saya melayani, membagi berkat firman Tuhan di tempat ini. Puji Tuhan. Dan karena hari Senin, besok saya harus kembali ke tempat pelayanan. Saya gembala sidang di daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, 3 jam perjalanan dari kota Manado. Begitu. Dan terima kasih untuk semuanya. Mari kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Saya diberikan tema oleh pengurus gereja, yaitu Yesus sebagai juru selamat. Yesus juru selamat, Yesus juru selamat keluarga. Jadi tema ini yang diberikan kepada saya untuk saya sampaikan pada siang hari ini. Ya, saya bertolak dari Yohanes pasal 2 ayat 1. Saya bertolak dari Yohanes pasal 2 ayat 1. Mari kita berdiri bersama-sama, kita membaca Alkitab ini dengan suara yang nyaring. Pembacaan ini, Yohanes pasal 2 ayat 1. Yang sudah dapat katakan amin. 1, 2, 3. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Terima kasih, silakan duduk. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kita melihat tema yang disodorkan pada saya ini cukup menarik. Karena tema ini bukan sekedar sebuah tema hasil pemikiran manusia yang terbatas. Tetapi saya yakin ini adalah bentuk inspirasi. Ya, bukan sekedar sebuah knowledge atau pengetahuan. Tetapi ini bentuk inspirasi yang mau diimpartasikan kepada kita untuk menjadi sebuah pegangan yang kokoh sebagai keluarga jemaat Tuhan di akhir zaman ini. Saudara-saudara yang kekasih, kalau kita bicara tentang keluarga, maka keluarga itu terdiri dari berbagai komponen. Ada bapak, ada ibu, ada anak-anak dengan tingkat kategori usia yang berbeda. Namun disebut satu keluarga, apalagi dalam konteks luas.
Ada keluarga gereja, ada keluarga Allah, keluarga jemaat Tuhan. Konteksnya, dimensinya lebih besar lagi. Tapi mari kita bicara keluarga dalam konteks personal. Pribadi lepas pribadi yang terkait di dalamnya ada keluarga-keluarga jemaat Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dan berkati oleh Tuhan. Kenapa kita perlu hal ini? Saudara-saudara, Yesus datang ke dunia itu tidak hanya menyelamatkan manusia secara universal. Karena kejatuhan manusia terhadap akan dosa itu merupakan satu peristiwa yang tidak dapat dilupakan oleh sejarah. Yesus itu adalah pembuat sejarah, dia adalah the history maker. Dia adalah menciptakan segala sesuatu, dia adalah Allah yang pre-eksistensi. Dia adalah self-eksistensi. Sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada. Dia datang ke dunia kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Bukan berarti keberadaannya baru ada kira-kira 2000 tahun yang lalu. Tidak. Tetapi sebelum segala sesuatu ada, dia itu sudah ada. Tapi baru menyatakan diri sebagai manusia. Dia berinkarnasi. Tapi tidak merubah status keilahiannya. Tapi dia tetap Allah. Cuman dia tidak menggunakan kapasitas status kealahannya itu dipertahankan sebagai Allah demi untuk menjalankan misi keselamatan bagi umat manusia. Itulah Yesus kita, itulah Tuhan kita, itulah Allah kita yang dikenal di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu kehidupan keselamatan itu bukan sudah final tapi sedang berjalan terus sampai akhir zaman. Itu Yesus sudah melakukan, dia merintis sesuatu yang terbaik untuk kita di masa yang akan datang. Tetapi dia juga adalah juru selamat bagi keluarga-keluarga. Menyelamatkan apa? Masalah saudara. Katakan amin. Dia adalah juru selamat yang menyelamatkan masalah Bapak Ibu. Problem Bapak Ibu. Kebutuhan-kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Keperluan-keperluan Bapak Ibu sekalian. Mungkin pengalaman saya dan pengalaman Bapak Ibu cukup berbeda dengan apa yang menjadi pengalaman Anda bersama dengan Tuhan dan pengalaman saya bersama dengan Tuhan. Tetapi saya mau katakan hari ini, kalau kita melihat peran Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita, Allah itu bekerja dalam 3 dimensi, di waktu lampau, waktu kini, dan waktu yang akan datang. Di waktu lampau dia sudah bekerja untuk melakukan sebuah karya keselamatan. Hari ini kita menikmati keselamatan itu. Dan sedang terus mengerjakan sampai seterusnya. Dan pada masa yang akan datang kita akan nikmati hasil dari sebuah apa yang kita kerjakan. Dan sudah Yesus katakan kerjakan sampai hari ini dan sampai masa yang akan datang. Kita hidup di dalam kekekalan. Oleh karena itu sebelum kita menuju kepada dimensi kekekalan, maka Tuhan mempersiapkan kita keluarga-keluarga umat Allah itu sendiri untuk hidup menikmati kasih karunia di bumi ini. Tuhan menjamin kepada kita bahwa dia akan menjaga, menolong, dan memberkati setiap umat Tuhan yang hadir, yang ada di muka bumi ini. Dalam ayat ini ditekankan ada perkawinan di Kana. Kana itu salah satu kota di Israel. Dan Yesus dikatakan hadir pada hari ketiga. Hari ketiga dalam kalender Yahudi itu adalah hari Selasa. Hari pertama itu hari Minggu, hari kedua itu adalah hari Senin, hari ketiga itu adalah hari Selasa. Orang Yahudi itu suka mengadakan pesta perkawinan pada hari yang ketiga. Itu tradisi Yahudi, mereka suka mengadakan perkawinan pesta itu pada hari ketiga, hari Selasa. Tapi saya tidak bicara tentang hari. Semua hari itu sama di hadapan Tuhan. Katakan amin. Hari Minggu, hari Senin, hari Selasa sama di hadapan Tuhan. Yang hanya berbeda adalah hati kita untuk respon kasih karunia Tuhan. Kita biar mau bikin hari Rabu, hari Selasa, kalau hati kita berbeda tidak selaras dengan kehendak Tuhan, kita nggak dapat apa-apa. Tapi kalau semua hari adalah harinya Tuhan, hati kita siap, itulah yang akan memberkati kita. Kalau hati kita keras, kalau hati kita tidak seperti spons yang meresap sesuatu dari Allah, dari tempat yang maha tinggi, kita nggak dapat apa-apa, kita nggak dapat berkat, kita tidak diberkati. Tapi kalau hati kita respect, selaras dengan apa yang diberitakan, maka itulah yang membuat kita diberkati dalam ibadah-ibadah kita. Haleluya. Maka kehadiran Yesus itu dalam pesta itu bukan sekedar memenuhi undangan keluarga dalam pesta itu. Berarti pesta itu ada keluarga baru yang dinikahkan, yang diberkati. Tapi kehendak Yesus untuk hadir pada pesta itu adalah dia ingin berbuat sesuatu bagi keluarga melalui pesta perkawinan.
Dia ingin berbuat sesuatu bagi keluarga di dalam pesta perkawinan. Itu tujuan Yesus. Dan saya mau katakan sesuatu yang terjadi di dalam diri Yesus, di dalam pelayanannya selama 3,5 tahun di bumi sebelum dia pergi naik ke surga, sebelum dia pergi sebelum dia tinggalkan dunia. 3,5 tahun tujuannya bekerja, dia melayani di bumi. Setiap peristiwa-peristiwa yang Yesus jalani dalam peristiwa pelayanannya itu bukan secara kebetulan. Tetapi itu sudah berjalan dalam naturnya Tuhan itu. Bahwa semua tempat yang dia kunjungi, semua tempat yang dia dapati, semua momen yang dia berada di mana dia ada, itu adalah bagian penting daripada misinya Yesus selama dia ada di bumi ini untuk mengerjakan tugas Bapa. Memberitakan apa? Injil Kerajaan Allah. Memberitakan apa? Tentang pertobatan. Memberitakan apa? Tentang kesetiaan. Memberitakan apa? Tentang loyalitas dan ketundukan pada otoritas. Itu semua prinsip yang penting dan bukan secara kebetulan. Tetapi Yesus bekerja dengan programnya. Dia sudah menetapkan. Jadi tempat-tempat yang dia pergi itu adalah hanya sarana saja untuk dia memperlihatkan kuasa dan otoritas yang ada pada dirinya. Artinya apa? Ya, artinya apa? Keluarga di mata Tuhan itu sangat penting. Katakan amin. Apakah keluarga muda, keluarga senior sama di hadapan Tuhan? Keluarga di hadapan Tuhan itu artinya kalau kita melihat konteks ini, Yesus begitu concern sekali. Hadir itu merupakan perhatian khusus. Kalau saudara buat pesta dan saudara harapkan orang yang dianggap penting oleh Bapak Ibu sebagai keluarga pelaksana acara pesta. Dan saudara harapkan orang penting itu hadir, tentu saudara senang. Tentunya saudara punya hati bersuka cita. Wah, orang yang saya harapkan hadir, ternyata dia hadir. Yesus, saudara-saudaraku, dia hadir. Sekali lagi, tapi dia bukan sekedar hadir pada pesta itu, tetapi ada sebuah pekerjaan yang besar yang dia akan tunjukkan. Apakah dia sudah tahu akan terjadi masalah di pesta itu? Yesus dalam konteks sebagai Allah, dia tahu apa yang akan terjadi di pesta itu di kemudian waktu berjalan. Dia tahu. Yesus sebelum terjadi masalah pada pesta itu, dia sudah tahu apa yang harus dia buat. Maria dan semua pelayan-pelayan di pesta itu hanya sarana di tangan Tuhan untuk menjalankan apa yang harus Yesus buat pada waktu itu. Mempersiapkan tempayan kosong, mencedok air supaya menjadi air anggur. Itu sarana, tapi sentral daripada semua yang melakukan ini adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Katakan amin. Jadi saudara-saudaraku, di mata Tuhan keluarga itu sangat penting. Karena keluarga adalah lembaga pertama yang dibentuk oleh Allah sendiri di muka bumi. Kenapa keluarga itu begitu penting di mata Tuhan? Karena melalui keluarga justru Tuhan, melalui keluarga, rencana Tuhan di muka bumi ini bisa terlaksana. Tuhan tidak pakai yang lain-lain, tapi dia pakai keluarga-keluarga. Makanya kalau keluarga rusak, keluarga berantakan, keluarga hancur-hancuran. Yesus bukan berarti dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia bisa berbuat sesuatu tanpa alat bantu. Tetapi, kenapa harus keluarga? Itulah tujuan Allah itu menciptakan langit dan bumi dan segala isinya termasuk manusia. Supaya melalui diri manusia dan pribadi manusia, konteks keluarga Kristen itu di dalamnya banyak perkara mujizat dan kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Melalui siapa? Keluarga-keluarga yang bersedia untuk mengikuti rencana Tuhan. Itu suatu keajaiban yang luar biasa. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, keluarga itu sangat penting di mata Tuhan. Karena melalui keluarga justru rencana Tuhan itu pasti terlaksana di muka bumi ini. Contoh, keluarga Yusuf dan Maria. Itu dipakai oleh Tuhan untuk rencana yang mulia bagi dunia ini. Apa itu? Yusuf dan Maria, suami istri adalah menurunkan generasi Yesus. Dalam kitab Matius pasal 1 ayat 18, walaupun terjadi kegoncangan dalam keluarga Yusuf,
Tetapi melalui keluarga Yusuf dan Maria, Allah atau Tuhan menggunakan keluarga itu sebagai alat di tangan Tuhan untuk menurunkan Mesias anak Allah yang hidup, Tuhan Yesus, yang lahir, yang kita rayakan pada bulan Desember ini. Walaupun terjadi kegoncangan pada Yusuf dan Maria, tetapi Tuhan menggunakan Yusuf dan Maria untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Apa itu? Keluarga. Kenapa Yusuf goncang? Karena Yusuf goncang melihat Maria itu tidak seperti apa yang Yusuf harapkan. Alkitab mengatakan Yusuf dan Maria baru bertunangan. Tetapi Alkitab mengatakan ternyata Maria itu sudah mengandung. Terjadi kegoncangan pada diri Yusuf. Hukum Taurat memberikan dua kemungkinan kepada Yusuf. Menceraikan Maria secara diam-diam. Dan membawa dia ke pengadilan. Dua hal diizinkan hukum Taurat untuk Yusuf lakukan. Tetapi ketika Yusuf berniat untuk melakukan hal itu, datang malaikat Tuhan. Yusuf, jangan kau takut mengambil istrimu Maria. Dikatakan istri oleh malaikat, tetapi Alkitab berkatakan mereka itu baru bertunangan. Tapi kata tunangan di dalam Alkitab itu, dalam tradisi Yahudi itu kekuatannya sama dengan orang yang sudah menikah. Secara hukum mereka sudah suami istri, tetapi Yusuf selama bertunangan belum bisa membawa Maria selama 1 tahun ke rumahnya. Itu aturan. Selama 1 tahun, pada waktu masa pertunangan 1 tahun, tradisi yang kuat pada waktu itu, Yusuf belum bisa membawa Maria ke rumahnya karena masih tunangan. Tapi tunangan pada zaman itu kekuatannya, hukumnya sama dengan yang menikah. Karena sudah bikin acara pesta. Sudah undang masyarakat makan minum. Ada halayak ramai yang datang hadir mengikuti pesta perkawinan dan itu baru tunangan. Tapi kekuatan bertunangan itu sepertinya orang yang sudah menikah secara hukum. Tetapi Yusuf kaget ketika melihat Maria istrinya yang tunangannya itu berubah fisiknya. Yusuf bilang, kita baru tunangan. Kok kamu sudah berubah fisiknya? Maria bilang, saya juga gak tahu Suf. Aku juga gak tahu Suf. Iya Mar, tapi gua nih khawatir loh, curiga sama kamu. Kenapa kamu itu udah berubah perutmu kayak saya ini gitu kan? Maria bilang, sungguh mati Suf, aku gak tahu juga. Ketika Yusuf punya pendapat keliru tentang situasi Maria, dia diberikan kesempatan hukum Taurat untuk melakukan 2 hal. Cerai dan lapor dia ke pengadilan. Tapi ketika malaikat tahu niat Yusuf, Tuhan tahu maka Tuhan kirim malaikat untuk berkata, bilang sama Yusuf, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Karena anak yang di dalam kandungan itu dari Roh Kudus. Bukan dari yang lain. Goncang. Kegoncangan. Tapi Tuhan gunakan keluarga ini untuk menurunkan Mesias anak Allah yang hidup. Sebab secara teologis kalau saya mau jelaskan panjang sekali. Kenapa harus Yusuf yang ditetapkan untuk menjadi ayah Yesus? Bukankah masih ada banyak ayah-ayah yang lain yang bukan Yusuf ini? Tapi untuk menurunkan Mesias Yesus itu, kenapa harus Yusuf? Karena Yusuf ini adalah keturunan Daud secara teologis. Daud itu raja. Israel itu kalau meminta raja, mereka suka kalau raja mereka itu keturunan Daud. Yusuf itu adalah keturunan Daud. Jadi terhisaplah darah Daud kepada Mesias, Yesus. Maka dia disebut sebagai Raja Israel, legal. Legalitas Yesus sebagai keturunan Daud itu terpenuhi melalui garis keturunan Yusuf. Itu secara teologi ya. Kalau saya menjelaskan panjang sekali. Sampai ke tembok Yerusalem, sampai ke masa Israel, sampai itu panjang sekali generasi itu. Tapi kita lihat satu keluarga ini dipakai oleh Tuhan. Makanya Tuhan concern dengan keluarga. Kalau Yusuf dipakai oleh Tuhan, Maria dipakai oleh Tuhan, Bapak Ibu sekalian pun dipakai oleh Tuhan untuk hal-hal yang besar. Di dalam diri Allah dinyatakan oleh Tuhan kepada Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Dalam budaya Yahudi, pelaksanaan pesta perkawinan sama halnya dengan dalam budaya Yahudi ya. Pelaksanaan pesta perkawinan sama halnya dengan mempertaruhkan harga diri
dan nama baik keluarga. Jadi kalau perkawinan itu gagal, maka nama baik keluarga pasti tercoreng di muka umum. Itu mereka kalau mengadakan pesta itu mereka telah mempertaruhkan harga diri dan martabat mereka sebagai orang Yahudi. Itu adalah kehormatan bagi mereka ketika pesta dijalankan. Tapi kalau ada pesta itu masalah dan gagal, itu sangat mempermalukan keluarga yang punya pesta, harga diri dan martabat dari pelaksana pesta itu, yang punya pesta, yang tuan pesta itu turun derajat mereka di hadapan khalayak ramai. Apa yang membuat masalah? Mereka kehabisan anggur. Anggur itu adalah komponen penting bagi pesta orang Yahudi. Yang lain bisa tidak ada di meja. Mungkin ikan Petrus bisa tidak ada di meja pesta. Tapi anggur mesti ada. Karena tanpa anggur di pesta itu bukan pesta Yahudi. Tanpa anggur. Kalau kehabisan anggur itu problem. Katakan amin. Jika kehabisan anggur itu masalah besar bagi keluarga. Tapi Yesus juru selamat. Dia menyelesaikan masalah keluarga. Apa itu? Pesta kehabisan anggur. Katakan amin. Ini maksud saya di dalam khotbah ini. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih. Ternyata kehadiran Yesus dalam pesta itu untuk mengatasi masalah kehabisan anggur. Yesus mengatasi masalah tanpa meninggalkan masalah. Ada orang menyelesaikan masalah tapi membuat masalah baru. Tapi Yesus itu bukan pegadaian, ya. Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah, tapi Yesus itu mengatasi masalah tanpa masalah dan tidak pernah meninggalkan masalah. Katakan amin saudara-saudaraku. Dialah Tuhan kita, dialah juru selamat. Kita selamat dari masalah. Kita selamat dari problem hidup. Kita selamat dari ujian hidup. Kita selamat dari konteks permasalahan hidup kita. Itu Yesus juru selamat keluarga. Dia tidak hanya selamatkan kita dari dosa, tapi dia selamatkan kita dari problem yang sementara dan sedang kita hadapi. Katakan amin. Tidak ada yang perlu kita ragukan tentang cara kerja Tuhan. Dia tepat waktu, dia tepat sasaran, dia tahu apa yang harus dia buat. Dia tidak lemah soal prinsipnya, dia tetap berpegang. Kalau aku hadir di situ, aku akan memberikan sebuah perubahan di tempat itu. Kalau aku hadir di situ, aku akan menciptakan sebuah sejarah baru. Dari yang tidak mungkin, dari yang tidak ada satu kepastian, dia hadir untuk memberikan kepastian yang besar. Apakah masalah kita? Tidak ada terlalu yang sulit bagi Tuhan. Kalau dia hadir, itulah Yesus juru selamat keluarga, dia menyelesaikan problem yang penting. Anggur dalam Yahudi, anggur itu lambang sukacita. Anggur itu bicara tentang sukacita. Sukacita adalah kualitas hidup manusia. Kalau manusia kehilangan kualitas hidup sukacita, kerja ringan terasa berat. Waktu terasa lama. Tapi kalau kualitas hidup itu kualitas hidupnya baik. Kualitas hidupnya, sukacitanya itu besar. Dia tidak kehilangan sukacita. Setiap hari ada damai sejahtera. Setiap hari ada sentosa. Setiap hari ada kekuatan. Ada damai sejahtera. Itulah yang membuat kita menjadi manusia yang berkualitas. Kualitas itu tidak tergantung dari knowledge kita. Seberapa besar tingkat strata sosial dan strata pengetahuan yang kita dapatkan. Apakah S1, S2, S3 sampai kepada S-teler. Gak masalah. Seberapapun pencapaian saudara. Tapi kalau saudara kehilangan sukacita, Anda kehilangan kualitas diri.
Orang kalau kehilangan sukacita, dia pasti berpikir macam-macam. Dia pasti berpikir negatif, mencurigai orang. Orang kalau kehilangan sukacita, senang lihat orang susah dan susah lihat orang senang. Karena kehilangan sukacita. Lihat orang diberkati, dia susah. Tapi lihat orang jatuh miskin, dia senang. Lu kapok lo. Kenapa? Kualitas hidupnya menurun. Sumbernya dari mana? Kehilangan sukacita. Sukacita itu adalah parameter kehidupan yang maju. Karena ketika kita kehilangan hal vital dalam perspektif diri kita, yaitu sukacita, maka kita bisa kehilangan segala-galanya. Bisa kehilangan nyawa, bisa putus asa. Sudah pernah kenal Marilyn Monroe, ratu kecantikan dunia pada tahun 70-an, zaman Presiden John F. Kennedy. Siapa yang tidak kenal Marilyn Monroe? Marilyn Monroe itu sudah dikenal orang kaya zaman itu. Karena apa? Marilyn Monroe yang orang Amerika, satu kali senyum, cuman senyum aja, nunjukin gigi ini, senyum dibayar $1.000 waktu itu. Sekarang $1.000 berapa, Pak? Dikali aja $1.000. Itu satu kali senyum. Kalau kita seharian senyum di pasar, dikatakan jam 7:10. Itu udah jam 7:15 dia. Tapi Marilyn Monroe senyum, satu kali senyum $1.000 dibayar. Tapi waktu dia meninggal, dia pesan dengan secarik kertas, aku punya segala sesuatu, punya apartemen mewah, punya bodyguard, punya uang, punya ini, punya fasilitas, tapi dalam diriku tidak ada sukacita. Dia nggak tahu kunci sukacita itu dari Tuhan. Katakan amin. Makanya saudara-saudaraku, kita jangan sampai kehilangan sukacita. Sukacita itu adalah kualitas diri kita. Sumber sukacita adalah Tuhan. Maka Yesus hadir sebagai juru selamat keluarga. Dia mengatasi masalah keluarga. Mengembalikan suasana kacau balau. Karena waktu habis anggur, orang bertanya, pesta macam apa ini? Waktu habis anggur, pesta apa ini? Katanya orang kaya. Kenapa kita susah gak dapatkan anggur? Mereka lebih baik gak dapat ikan petrus di meja makan daripada kehilangan anggur. Karena anggur itu adalah bagian penting dari sebuah pesta pernikahan. Jadi kalau habis anggur, kata Alkitab, mereka habis anggur. Dalam terjemahan lain, mereka kekurangan anggur. Tapi dalam terjemahan lain, mereka kehabisan anggur. Tapi Yesus hadir bukan kebetulan, tapi dia datang mengatasi masalah itu. Dia bilang, berapa tempayan yang ada pada kamu? Isi dengan air. Cedoklah, isi dengan air dan cedoklah dan bawa kepada pemimpin pesta. Pemimpin pesta itu adalah yang bertanggung jawab semua jalannya pesta. Semua yang tersaji itu mesti diketahui oleh pemimpin pesta. Kalau pemimpin pesta bilang baik berarti pestanya berkualitas. Ukurannya pemimpin pesta. Bawa kepada pemimpin pesta. Dan ketika pemimpin pesta merasa mencicipi hasil cedokan air itu yang sudah menjadi anggur, itulah kualitas pesta dipulihkan kembali. Kenapa? Yesus hadir di situ. Dia mengatasi masalah. Itulah Yesus, juru selamat bagi keluarga kita. Kalau saudara punya masalah apapun, termasuk kehilangan sukacita, jangan putus connect dengan Tuhan. Harus terkonek dengan Tuhan setiap hari. Cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Haleluya. Yang kedua, Yesus juru selamat mengatasi masalah keluarga. Dalam masih konteks Yohanes pasal 2, Yesus bertindak tepat waktu. Katakan amin. Katakan tepat waktu. Kehabisan anggur bukan berarti keterlambatan. Ya. Tapi dalam konteks pengajaran ini, kehabisan anggur adalah bagian dari pelajaran penting untuk diperlihatkan bahwa Yesus dapat mengatasi masalah yang sulit dilakukan, diatasi oleh pekerjaan manusia.
Yesus melakukan terobosan baru dan dia melakukan itu tepat pada waktunya. Kehabisan anggur bukan berarti keterlambatan. Tidak, justru itulah Yesus akan menunjukkan bahwa di saat dia hadir, masalah pasti terselesaikan. Kalau masalah tidak terselesaikan, itu berarti sebuah keterlambatan yang fatal. Tapi kehabisan anggur waktu di pesta dan itu teratasi bukanlah masalah fatal keterlambatan, tetapi dia bekerja tepat waktu. Tuhan itu bekerja dua hal, lambat, lebih lambat, tapi tidak pernah terlambat. Seperti lambat menurut ukuran manusia. Aduh lama. Aduh udah tunggu doa panjang, doa puasa dan lain sebagainya. Enggak muncul-muncul jawaban doa. Tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Dia selalu bekerja tepat pada waktunya. Katakan amin. Saya banyak pengalaman dalam hidup saya. Tuhan begitu banyak menunjukkan hal penting yang menjadi perenungan saya sampai pada hari ini. Dan saya yakin, saya mungkin tidak akan mencurahkan isi hati saya dengan kata-kata tentang pengalaman. Tapi saudara, saya yakin saudara juga akan mengalami apa yang saya alami. Tentang pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat. Saudara dikhawatirkan dengan situasi. Aduh udah terlambat, aduh udah butuh. Tidak, saudara yakin saja. Pikiran saudara tidak harus dikhawatir. Jangan kekhawatiran itu direnungkan. Kekhawatiran itu lumrah, biasa. Tetapi kekhawatiran tidak boleh direnungkan. Kekhawatiran itu dibawa di dalam doa, kata kitab Filipi. Janganlah kamu khawatir, tapi bawalah di dalam doa. Untuk segala permohonan dan keinginanmu, maka dia akan melakukan perkara yang besar dalam hidupmu. Kalau kita setiap hari merenungkan kekhawatiran, selangkah sejengkal pun kita tidak mampu mengatasi kekhawatiran. Tapi kalau kekhawatiran itu adalah hal yang lumrah pada manusia, dan kita bawa di dalam doa kita setiap hari, itu yang akan membuat kita tetap kuat dan percaya Tuhan bersama dengan saya. Katakan amin. Ya, kadang Tuhan mendidik kita dengan masalah agar kita tahu bahwa Tuhan pasti memulihkan kita pada waktu yang tepat menurut waktu Tuhan. Tuhan bekerja tepat waktu. Untuk menguji kesetiaan kita, percaya bahwa Tuhan bekerja tepat waktu, dia tidak pakai instrumen lain. Tapi mungkin dia pakai situasi dan kondisi keadaan untuk menghadapi ayat Mazmur Roma 8:28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Cuaca bisa jadi alat di tangan Tuhan. Orang di sekitar kita, istri atau suami atau anak-anak kita, mungkin orang gereja bersama bisa menjadi alat di tangan Tuhan untuk menguji, mendidik kita dalam waktunya Tuhan. Tapi pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya. Ya, Ulangan 32 ayat 11. Bagaikan induk Raja Wali yang menggoncang isi sarangnya. Kalau Tuhan mendidik itu seperti induk Raja Wali, mendidik anak-anaknya terbang. Dia bongkar sarang. Kadang-kala orang ada di zona nyaman, digoyang, dibongkar. Supaya kita belajar terbang. Keluar dari zona nyaman, supaya kita belajar mandiri. Katakan amin. Keluar dari zona nyaman supaya kita belajar hidup percaya. Tidak hanya bergantung pada induknya, tetapi bergantung di luar. Induk adalah Yesus sebagai pokok yang menyelesaikan semua persoalan hidup kita. Itulah Tuhan kita. Dia bekerja menurut waktu yang tepat. Dia datang tepat waktu untuk menolong kita, ya. Kenapa? Karena dia tahu apa yang dirasakan oleh manusia. Itu sebabnya Ibrani pasal 4 ayat 16, Yesus penolong keluarga itu diumpamakan seperti, dikatakan seperti imam besar. Imam besar yang mengerti manusia punya hati, manusia punya pikiran, manusia punya kehidupan, manusia punya persoalan, manusia punya pergumulan hidup. Dia tahu. Imam besar. Kenapa dia datang tepat waktu? Karena dia tahu kita butuh pada waktu yang tepat. Itulah Tuhan. Manusia boleh mengurung-urung waktu, tapi Tuhan tidak pernah mengurung waktu. Dia datang pada waktu yang tepat. Yang terakhir, Yesus juru selamat keluarga. Karena masih dalam konteks Yohanes pasal yang kedua. Yesus menyediakan yang terbaik untuk masa depan kita. Katakan amin. Yesus menyediakan yang terbaik. Katakan amin, saudaraku.
Katakan yang terbaik. Yang terbaik bagi Tuhan itu, kita harus syukuri dan berterima kasih. Kadang kita seringkali salah persepsi tentang istilah kebaikan Tuhan pada kita. Kadang-kala kebaikan Tuhan itu yang kita anggap seperti sesuatu yang memuaskan hasrat, harapan kita. Tapi sebenarnya kebaikan Tuhan itu adalah merupakan tingkat kebaikan Tuhan yang tidak dapat diberikan oleh manusia kepada apa yang kita dambakan, tapi hanya dapat diberikan oleh Tuhan. Tapi seringkali kebaikan Tuhan yang begitu penting itu dianggap remeh oleh setiap orang. Sehingga tidak ada sikap ucapan syukur untuk memuliakan Dia. Bahkan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi firman Tuhan berkata, Yesus dalam konteks ini Dia masih menyediakan yang terbaik. Apa itu? Ketika Dia mengadakan mujizat dari kehabisan anggur. Dan Dia mengadakan mujizat jadi anggur yang baru. Anggur yang baru itu bukan anggur biasa, tapi anggur yang terbaik. Katakan amin. Ketika pemimpin pesta mengecap air yang sudah menjadi anggur, air yang di tempayan yang disuruh tumpah oleh Yesus, taruh di tempayan itu air biasa. Tiba-tiba air itu jadi anggur. Ketika pemimpin pesta mengecap, mencicipi mujizat Yesus di kota Kana, air sudah menjadi anggur, pemimpin pesta bilang begini, biasanya pemimpin yang punya pesta itu menyediakan yang pertama itu ketika mulai pesta itu anggur terbaik. Dan biasanya akhir daripada pesta, jam-jam selesai pesta bukan anggur terbaik, tetapi anggur yang biasa yang disediakan oleh pemimpin yang punya pesta. Tapi dia bilang kali ini berbeda loh. Kalau yang pertama anggur baik, ini anggur terbaik. Saudara lihat, Yesus itu kalau menyediakan sesuatu bagi kita, Dia pasti menyediakan yang terbaik. Katakan amin, saudara. Apa yang saudara aminkan hari ini, itu yang akan terjadi dalam hidup saudara. Katakan dengan iman. Berdoa sesuatu yang terbaik untuk anak-anak kita. Anak cucu kita. Pelayanan kita. Rumah tangga kita. Aktivitas kita. Masa depan kita. Biarlah sesuatu yang terbaik itu terjadi dalam hidup keluargaku. Puji Tuhan. Ya. Apakah saudara tahu dengan masa depan saudara? Tentu tidak. Apakah saudara bisa pikirkan apa yang akan terjadi bagi diri saudara dan keluarga saudara, bagi pekerjaan saudara, bagi usaha saudara, untuk masa depan? Tentu saudara tidak tahu. Kejeniusan saudara, kemampuan saudara untuk menalar tentang sikon di masa mendatang. Kita punya manusia terbatas secara dimensi pengetahuan. Kita terbatas. Untuk membaca dan mengetahui masa depan itu tidak ada manusia yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Tapi sekali lagi, manusia terbatas. Hanya Tuhan yang tahu apa yang terbaik untuk kita di masa yang akan datang. Kita mungkin sedang dilanda kekhawatiran dan ketakutan. Mau jadi apa saya Tuhan? Apa yang mesti saya kasih sama keluarga? Apa yang harus saya jalani masa depan saya? Apa yang harus saya berikan untuk ini, untuk itu? Saya nggak mampu Tuhan. Saya khawatir Tuhan hadapi masa depan. Saudara mungkin tidak tahu apa yang Tuhan akan buat bagi saudara di masa yang depan. Itu saudara tidak tahu, tapi Tuhan tahu apa yang harus Dia buat untuk saudara. Pasti Dia berbuat sesuatu, menyediakan yang terbaik. Katakan amin. Apa itu? Apa itu? Rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Yang pertama. Dan kedua, yang terbaik untuk kita di masa depan, hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11, itulah Tuhan Yesus juru selamat bagi keluarga. Katakan amin. Ramalan di luar Yesus itu keliru. Nasib kita, hidup kita ke depan bukan ditentukan dengan tanda tangan dan garis tangan, tapi ditentukan karena campur tangan Tuhan. Katakan amin. Mau percaya terus kepada Tuhan Yesus? Dia juru selamat keluarga Bapak Ibu sekalian. Dia memberikan rancangan yang terbaik, bukan kecelakaan tapi damai sejahtera.
Dia memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat yang terakhir, Yakobus 1 ayat 17. Yakobus pasal 1 ayat 17. Mari kita baca bersama-sama. Silakan kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Sekali dia berjanji memberikan yang terbaik, tidak ada manusia yang mampu merubah apa yang Tuhan tetapkan bagi kita. Yakin dan percaya, tetaplah hidupmu selaras dengan kehendak Tuhan. Nikmati berkat hari ini, nikmati berkat berikut dan seterusnya. Bersama dengan Tuhan, kita cakap untuk melakukan perjalanan hidup kita ini. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Kita lakukan dulu lagu ini. Dalam segala. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan tak akan. Mari jemaat, saya undang kita berdiri bersama. Karena sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku, harapan tak akan hilang. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya, sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamat. Bapak Ibu sekalian, harapan kita mungkin akan pudar karena sikon. Tapi ketika kita tanamkan prinsip hidup Kristus melekat pada kita, dan hidup kita selalu terkonek dengan Tuhan setiap hari, maka perjanjian kasih karunia Tuhan untuk memberkati, menolong kita akan tetap termanifestasi dalam perjalanan iman kita. Tidak perlu takut hadapi masa depan. Kekhawatiran, persoalan, pergumulan hidup itu biasa terjadi. Tapi kita tidak diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk tinggalkan kasih karunia Tuhan. Tetap sekali Yesus, tetap Yesus. Apakah bagi Bapak Ibu ada sesuatu yang sulit yang Anda rasakan hari ini? Bagi Tuhan tidak ada sesuatu yang sulit. Ketika imanmu, hatimu tertuju pada Tuhan, Dia mampu melakukan yang lebih besar dari apa yang kau gumuli dalam hidupmu. Mungkin Bapak Ibu ada 1-2 orang mau maju ke depan. Mau maju ke depan Bapak Ibu yang mau didoakan. Hari ini dalam beberapa menit saya akan berdoa untuk Bapak Ibu yang mau didoakan untuk maju ke depan. Mari Bapak Ibu, sekali Yesus, selamanya Yesus. Ada yang mau didoakan? Bapak Ibu, pemuda-pemudi bisa maju ke depan. Karena kasih-Nya, Tuhan menanti kedatanganmu hari ini. Tidak ada waktu terlambat bagi Tuhan. Kalau sekarang kita ada itu karena kasih karunia Tuhan. Dia mengasihi ibu-ibu, bapak-bapak hari ini. Percaya padanya. Dia dapat melakukan sekali Yesus. Haleluya. Yesus selamanya. Katakan harapanku tak akan hilang. Tak akan hilang. Oh Tuhan, karena kasih-Nya sekarang ku ada.
kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Tak akan hilang sekarang ku ada. Oh terima kasih Tuhan, ku cinta Kau. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan Yesus Juru Selamat bagi keluarga kami. Kau mengatasi banyak persoalan pergumulan hidup kami. Karena Engkau telah melakukan mujizat dan perkara-perkara besar dan ajaib dan mulia. Kehadiran-Mu mendatangkan perubahan dari kekhawatiran menjadi kepastian hidup. Dari ketakutan menjadi ketenangan. Dari masalah menjadi berkat. Kau mengubah segala sesuatu dari yang biasa menjadi yang luar biasa. Yang terbaik Engkau sediakan. Tidak hanya waktu saat itu dibutuhkan, tetapi terus bekerja secara kontinu sampai akhir hidup kami. Selama kami percaya dan berharap pada Tuhan, perjanjian kasih karunia berkat Tuhan turun atas kami. Terima kasih Bapa, berkati pelayanan GBRM di tempat ini. Berkati gembala, berkati pelayan-pelayan di tempat ini. Berkati Pastor Paulus Supit dan semua pelayan, gembala, pelaksana kegiatan di tempat ini. Semua yang menjadi soko guru di tempat ini dan jemaat yang ada dilayani di sini. Biarlah mereka selalu menikmati banyak hal penting yang Tuhan kerjakan sebagai penolong yang setia dan sejati bagi keluarga-keluarga dan pribadi lepas pribadi kami yang berjemaat di tempat ini. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus untuk berkat yang besar dan luar biasa. Kami mengucap syukur untuk hal itu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.